Kamu sudah tahu new normal atau belum? Kalau belum tahu, ini dia. Halo, welcome back di Alkaviana Channel. Biasanya kita bahas skripsi, sekarang kita bahas sedikit yang berkaitan dengan skripsi lah juga nanti. Kita hari ini bahas tentang new normal. Nah, kenapa saya bahas ini? Ini belakangan menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas. Kamu sudah pernah nggak dengar istilah new normal? Jadi new normal itu adalah sebuah adaptasi kebiasaan baru di era pandemi COVID-19. Mungkin kamu sudah dengar isu belakangan ini di media sosial, berita, televisi, atau media cetak. Nah, sekarang kita sedang dihadapkan kepada yang namanya COVID-19. Itu dari Desember 2019 akhir, awalnya di Cina, kemudian Maret pertengahan sampai di Indonesia jalan-jalan ini si COVID ini. Akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi, semua aspek kehidupan di Indonesia lumayan dipengaruhi. Bahkan sampai ke aspek ekonomi, selain kesehatan, ini berdampak cukup besar terhadap masyarakat. Nah, tetapi bulan ini bulan Juni tepatnya, sudah ada isu new normal. Ini adalah beberapa adaptasi atau kebiasaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Republik Indonesia dan juga Gerakan Masyarakat Sehat atau Germas ya, Gerakan Masyarakat. Ini mengeluarkan sebuah modul yang berisi tentang 10 adaptasi atau 10 kebiasaan masyarakat yang bisa kamu jadikan pedoman untuk bisa melakukan kehidupan berbangsa, bernegara, dan beradaptasi tentu saja dengan COVID-19. Yang pertama, kamu disarankan jika sedang sakit, apakah kena flu, batuk, itu diam di rumah saja, jangan kemana-mana dulu. Silahkan isolasi diri sampai kamu sembuh. Mungkin kamu isolasi diri sekitar seminggu sampai 2 minggu, atau mungkin juga kurang, tergantung kondisi kamu yang kamu rasakan. Dan usahakan ketika kamu sedang flu atau batuk atau sakit, kena faringitis, radang mungkin, itu usahakan sedikit untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama balita dan juga anak-anak atau orang yang kemungkinan antibodinya masih cukup rendah. Yang kedua, sedia hand sanitizer kemana-mana. Biasanya sih kita disarankan untuk cuci tangan, tapi bayangkan kamu sedang ada di jalan, gak mungkin dong kamu cari tempat untuk cuci tangan. Anggaplah kamu bawa mobil, motor, mungkin sedang jalan-jalan kemana. Lebih baik sediakan di tas kamu, di kantong kamu, hand sanitizer yang kecil. Kamu bisa beli hand sanitizer di beberapa tempat. Bahkan teman-teman sekarang di media sosial, Facebook sudah menjual kok hand sanitizer. Tapi tolonglah jual dengan harga yang terjangkau ya, jangan mahal-mahal. Yang ketiga, jangan lupa pakai masker kemana-mana. Nah, ini salah satu kebiasaan yang diadaptasi di era COVID-19. Oke, mungkin sebelum era COVID-19, saya pribadi sih sudah kemana-mana itu sering pakai masker, terutama pada saat berkendara roda 2. Itu sangat sering pakai masker jika berkendaraan sangat jauh. Ya, karena sudah terbiasa, jadi pakai masker bukan menjadi halangan untuk saya. Tapi untuk kamu yang tidak terbiasa pakai masker, mungkin pertama pakai masker kemana-mana itu akan sedikit terasa sesak. Karena kalau saya salah dibenarkan ya, apakah karena ini tertutup masker, jadi ketika kita menghembuskan karbon dioksida itu dihirup kembali mungkin ya, sehingga terasa sesak. Ini kurang tahu apa, jangan-jangan hanya karena tidak terbiasa saja. Oke, kemana-mana ingat pakai masker. Kamu ganteng kok, cantik juga kalau pakai masker. Sekarang kan banyak tuh masker yang dijual yang isi corak wajah, beli aja yang itu. Adaptasi kebiasaan baru selanjutnya adalah jaga jarak.
Nah, sekarang akan banyak kamu temukan di tempat-tempat umum, apakah itu di bank, di tempat antrian, loket, dimanapun. Kamu tidak akan lagi bisa duduk berdampingan dengan orang lain karena sudah dibatasi oleh sekat 1-2 meter jaraknya. Ini sangat disarankan supaya nanti ketika ada orang di sebelah kita itu mungkin batuk, pilek, droplet yang dikeluarkan oleh yang sakit ini tidak sampai ke kamu. Kamu tahu droplet nggak? Droplet itu kalau kamu bersin, kamu itu mengeluarkan cairan yang melayang-layang. Apa sih istilahnya? Jadi kamu mengeluarkan sebuah cairan seperti apa ya? Kalau kamu nyetrika itu seperti kepres gitu. Nah, itu seperti itu karena virus si COVID ini itu hidup di droplet. Yang bersin itu mengeluarkan droplet, itu kalau sampai ke kamu juga terinfeksi. Begitu. Kalau saya salah, dibenarkan ya. Selanjutnya, adaptasi baru, kamu sangat disarankan untuk sering-sering cuci tangan. Oke. Ketika kamu ada di sebuah tempat, di rumah, di restoran, tempat makan, dimanapun yang menyediakan tempat cuci tangan, jadi si hand sanitizer tidak perlu kamu gunakan. Kamu cuci tangan saja di sana. Ya. Nah, cara cuci tangan yang baik dan benar itu kamu pakai sabun, gosok-gosok di tangan. Oke, bukan itu maksudnya ya. Cara cuci tangan itu sudah pasti kamu bisa. Nah, cuci tangan ini disarankan ketika kamu sesudah dan sebelum makan, sebelum dan sesudah menyentuh benda, sebelum dan sesudah menyentuh wajah. Jadi usahakan kamu jika belum cuci tangan, jangan pegang wajah. Biasanya mungkin hidung agak gatel, jadi garuk saja dulu. Garuknya itu disugesti ya. Kamu garuk-garuk seperti ini, sudah kenyang. Jadi nggak usah dulu disentuh. Oke. Cuci tangannya ingat di air yang mengalir. Nggak harus ke sungai juga ya. Jadi maksudnya itu di keran. Kalau kamu cuci tangan itu anggaplah di centongnya, kamu cuci tangan, kamu celup, gusuk. Itu salah, karena diperkirakan jadi di tempat itu nanti tempat cuci tangan tetap kotor. Nah, sehingga kalau di mana-mana kamu temukan, kalau kamu ke toko, ke tempat-tempat umum, kamu akan menemukan tempat cuci tangan itu. Bahkan sekarang diadaptasi tempat galon itu dipakai, itu diisi air yang standar untuk cuci tangan. Nah, kamu bisa cuci tangan di sana. Di pinggir-pinggir jalan ada kok. Itu bukan air minum nanti ya, jangan kamu minum. Adaptasi kebiasaan yang selanjutnya adalah kalau kamu sudah sampai di rumah, itu langsung mandi. Jangan kemana-mana dulu, jangan pegang anak, jangan pegang ini, pegang itu sampai rumah. Kamu langsung mandi, bajunya langsung kamu rendam di deterjen. Oke, itu tujuannya untuk menghindari jika kamu membawa virus mungkin yang menempel di baju, di sekitar kamu, kulit kamu, itu langsung nanti kalau sudah terkena deterjen atau sabun, dia akan langsung mati secara teori yang saya baca. Itu ya, habis dari luar langsung Selanjutnya, kamu sekarang tidak perlu lagi berjabat tangan dengan rekan-rekan kamu, siapapun yang mungkin kamu baru kenal. Bukan berarti nanti, itu sombong sekali nggak mau berjabat tangan. Nah, sekarang kamu cukup halo, namaste. Kamu cukup say hi saja dengan sekitar kamu tanpa bersentuhan. Oke, dengan begitu potensi tertularnya kamu dengan COVID-19 ini juga akan semakin rendah dengan say hi saja. Kamu kan nggak tahu kalau kamu bersalaman dengan orang, jangan-jangan dia habis berjabat tangan gitu kan. Selanjutnya, gunakan yang namanya uang elektronik. Nah, jika kamu berbelanja sekarang, kalau bisa jangan menggunakan uang kertas.
Jadi kan di aplikasi sudah ada yang namanya ada dompet elektronik, ada GoPay, ShopeePay, itu bisa kamu manfaatkan untuk berbelanja. Kamu nggak tahunya jaga jarak di tempat-tempat umum, contoh di stasiun minibus, di bus, atau di tempat-tempat umum seperti loket seperti yang tadi. Itu usahakan kamu mulai sekarang jaga jarak. Ingat, bukan berarti kamu sombong, tapi tujuan jaga jarak adalah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ya, cukup gini aja kalau ketemu orang baru. Oke, itu ya. Kan nggak pakai masker, gimana tahu senyum? Mata kamu itu bisa tersenyum kok. Ini bedanya kalau mata senyum ya. Kalau nggak senyum, beda kan? Nah, mata itu sudah kelihatan senyum. Adaptasi kebiasaan baru selanjutnya adalah balita dan lansia diusahakan di rumah saja. Nah, kenapa mereka disarankan untuk di rumah saja? Karena mereka yang paling rentan terhadap penyebaran COVID-19. Kenapa rentan? Itu tentu saja antibodi yang sudah menurun, dan juga ya kalau yang di balita belum terbentuk dengan baik. Bukan berarti juga kalau kamu merasa antibodi kamu rajin olahraga, merasa sehat, bukan berarti kamu antibodinya bagus juga ya. Tetap waspada juga dengan kebiasaan-kebiasaan tadi. Karena bagaimanapun dengan beradaptasi di era sekarang ini itu yang paling baik. Daripada kamu parno kemana-mana merasa takut berlebihan, itu juga tidak bagus. Kalau juga tidak care, tidak peduli terhadap adaptasi new normal ini juga, jangan juga lah ya. Kamu harus aware, kamu harus peduli dengan kebiasaan baru supaya nanti rekan-rekan kamu di sekitar kamu juga tidak terkena dampak. Karena yang paling berbahaya dari penyebaran COVID-19 ini adalah yang tidak diketahui kamu sebagai karir namanya. Artinya kamu terinfeksi tapi tanpa gejala, tidak sakit seperti orang sehat pada umumnya. Ini yang berbahaya. Tentu saja untuk menghindari itu, lakukan adaptasi dengan adaptasi new normal ini. Oke, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Stay healthy, stay positive, stay strong, stay respect. Tetap peduli terhadap rekan-rekan di sekitar. Walaupun terdampak COVID, anggaplah tetangga kamu mungkin terkena, jangan dijauhi, jangan juga didekati langsung. Ya, mungkin kamu bisa berinteraksi via video call dengan mereka. Jadi tetap support teman-teman kita yang terkena dampak secara langsung. Jangan tidak peduli dengan adaptasi new normal ini. Ketahui apa itu new normal, cari tahu bagaimana kebiasaannya. Itu sudah online ada. Bahkan di video ini kamu juga bisa catat mungkin apa saja adaptasi new normal. Semoga tetap sehat.